masih bersama kami dalam Indonesia Pagi Pro 3 RRI. Sesi kali ini adalah sesi tamu kita. Dan saya akan perkenalkan tamu saya nanti pada pagi hari ini. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di 081399399888. Memberikan sejumlah tanggapan juga ataupun juga masukan-masukan lain atau di line telepon. Nanti saya buka di 0213844545, lalu juga di 0213866712. Anda bisa ikut bergabung. Jangan lupa untuk juga ikut bergabung bersama kami atau follow Twitter kami. Follow di @RRI_Pro3 pendengar. Baik, tamu saya pada pagi hari ini sedang berada di luar negeri ini sepertinya. Sedang berada di luar negeri. Kita akan berbincang pada pagi hari ini. Berbincang tentang apa saja aktivitasnya, lalu apa yang bisa dibagikan untuk sumber inspirasi pada pagi hari ini. Seorang Profesor Eko Suprianto akan salah satu kandidat calon ketua umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, juga peraih gelar profesor termuda. Lalu apa karyanya yang bisa dibagikan bagi masyarakat Indonesia ya tentunya, untuk aktivitas sehari-hari dan juga untuk negara. Kita langsung sapa saja Prof. Eko. Selamat pagi Prof. Oke, selamat pagi. Bersama Agrani di Pro 3 RRI, apa kabarnya Prof? Alhamdulillah baik Bu Agra ini. Kabar baik. Posisi di Malaysia. Sekarang posisi di Johor Bahru. Di Johor Bahru. Baik. Bagaimana Prof, ini kegiatannya apa di Malaysia? Sedang apa ini? Oke, seperti biasa. Oke, bukan kantor tapi juga bukan untuk Indonesia karena kemarin baru pulang saya dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan satu bagi narasumber di sana untuk memikirkan bagaimana keamanan perawatan kedokteran di Indonesia di masa depan. Yang sudah diberikan. Baik. Jadi fokusnya memang di bidang kesehatan selama ini. Oke, karena latar belakang bidang ilmu saya teknik kedokteran atau biomedical engineering, jadi memang saya lebih banyak fokus pada kesehatan. Tetapi karena saya juga mempunyai pusat studi pembangunan Nusantara atau Center for Study of Nusantara. Development Nusantara ini adalah negara-negara Asia Tenggara ya, maksudnya bekasnya Majapahit, intinya begitu. Jadi aktivitas kami pun tidak hanya di kesehatan, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Jadi kami membantu beberapa kepala daerah di Indonesia dan juga membantu beberapa kementerian, termasuk posisi saya sebagai ketua kelompok nasional komersialisasi teknologi Indonesia di Jakarta ya. Itu yang mungkin bagaimana saya kegiatan saya tiap hari akan berfokus pada center saya yang ada di Malaysia, pusat studi saya yang ada di Asia Tenggara. Satu lagi adalah beberapa kegiatan saya yang berkaitan dengan Indonesia. Baik, jadi banyak nih kegiatan Prof. Eko. Tapi sehari-harinya ada di Indonesia atau ada di Malaysia nih, di Johor Bahru sebetulnya Prof? Rumah saya di Johor Bahru, keluarga semua pun di sini. Kan bisa saya bilang 40% mungkin untuk Malaysia, 30% mungkin untuk Indonesia, 30% lagi untuk internasional. Karena saya biasanya beberapa waktu sebulan sampai 3 bulan begitu di Jerman. Jadi memang aktivitas saya utamanya memang di Malaysia karena 40% tadi, kemudian yang lain di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Baik, sebelum kita lebih jauh ini berbincang tentang aktivitas dan lain sebagainya yang bisa Prof. Eko sumbangkan untuk masyarakat pada pagi hari ini. Kalau berdasarkan namanya Eko Suprianto, ini asalnya sepertinya dari Kupang nih ya Prof ya. Asalnya dari mana sih, lahir besar di mana, sekolah di mana Prof, bisa cerita? Eko Suprianto kan nama Jawa, tentunya saya dari Jawa. Baik. Dari Jawa mana aslinya? Dari Demak. Jadi Eko sebenarnya kan nomor 1 ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya nomor 1. Suprianto itu kan mungkin diambil bapak, mungkin ada kata prianya, itu artinya pria atau anak laki-laki yang pertama. Sederhana saja artinya. Jadi saya dari Demak, Jawa Tengah. Baik. Dari Demak, Jawa Tengah, sekolah di sana juga, besar di sana, lahir di sana? Lahir sampai SMP di sana, kemudian
SMA di Magelang, kemudian baru pindah ke Bandung ketika kuliah S1 dan S2. Di Bandung? Iya. Kok tiba-tiba ada di Malaysia sekarang, bagaimana itu ceritanya, Prof. Eko? Oke, setelah dari ITB, kemudian saya mendapat beasiswa ke Jerman, jadi saya ke Jerman. Setelah di 2000 saya di Jerman mulainya, kemudian setelah S3 saya juga kerja di sana di Jerman beberapa tahun sampai dengan 2006, kemudian saya pindah ke Malaysia. Ya waktu itu sih ingin juga pindah ke Indonesia, tapi waktu itu sempat ngelamar juga ke Indonesia untuk menjadi dosen, tapi menurut mereka nunggu dulu agak lama, mungkin beberapa tahun jadi pegawai negerinya. Jadi saya pikir, waduh, mana saya agak repot. Yaudahlah, kemudian saya juga kebetulan ngelamar di beberapa, tapi akhirnya diterima satunya di UTM di Malaysia, sehingga saya memutuskan untuk mengambil yang di UTM. Begitu ceritanya. Jadi itu alasannya kenapa sampai sekarang udah berada di Malaysia. Sejak tahun berapa? Sudah berapa lama itu, Prof? Sejak tahun 2006, jadi sampai sekarang berarti 9 tahun lebih. 9 tahun ya. Baik, hampir 10 tahun ya, Prof ya? Iya, betul. Cukup betah ya di sana sepertinya, Prof? Ya karena kan pertama dekat sekali dengan Indonesia. Saya kalau ke Jakarta daripada dari Bandung, saya masih lebih nyaman dari Johor. Karena kalau dari Johor kan dengan Singapura, ya hanya, kemudian ada juga Johor ke Bandung, ada juga Johor ke daerah-daerah lain di Indonesia juga ada. Jadi misalnya saya mau ke Bandung. Kalau dari Johor mungkin hanya sekitar 2 jam saya sudah bisa nyampe rumah saya yang di Bandung. Nah, tapi kalau dari Jakarta saya perlu paling nggak 4 jam. Jadi Johor ke Bandung dan ke rumah saya lebih dekat daripada Jakarta ke Bandung secara waktu ya, bukan secara jarak. Secara waktu kemudian ya sangat dekat gitu. Baik. Kalau sering tapi ya pulang ke Indonesia. Saya ke Indonesia, saya bisa bilang hampir tiap minggu, karena banyak di sana. Yang pertama, ya saya kan masih juga di Unpad di Bandung, saya masih di Fakultas Kedokteran, masih di radiologi di sana, membantu jurusan ataupun departemen untuk mengembangkan penelitian di sana. Kemudian di UI saya juga baru diangkat beberapa waktu yang lalu, pertengahan tahun ini menjadi fellow di sana. Jadi ya ada beberapa proyek yang saya lakukan di sana. Kemudian di harapan kita saya ada 5 proyek juga yang sedang dijalankan sekarang ini. Jadi memang aktif. Kemudian ya Jakarta banyak rapat dengan kementerian. Kemudian di Kepulauan Riau, di Provinsi Riau. Jadi memang ya banyak. Mungkin dalam minggu itu pasti saya ke sana rata-rata. Baik. Apa Prof yang biasanya Anda bagikan ke beberapa daerah? Kalau misalnya ke kementerian saja, apa ini biasanya Anda bagikan di sana? Untuk kementerian misalnya, saya ambil contoh saja, yang 2 hari lalu yang saya lakukan di Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan sekarang ini kan di ASEAN ini Medical Device Act kan sudah mulai dilaksanakan. Indonesia sendiri sudah cukup lama melaksanakannya. Jadi Medical Device ini adalah bagaimana caranya supaya peralatan kedokteran kita bisa dimanfaatkan secara efektif tapi juga aman bagi pasien. Nah, untuk mengamankan peralatan itu tentunya perlu diuji. Nah, sekarang masalahnya adalah bahwa lab untuk penguji di Indonesia itu masih terbatas. Kalau saya tanya di Jakarta itu antrinya 18 bulan untuk menguji peralatan. Jadi ya selama belum diuji alat itu nggak bisa dipakai gitu. Kalau nggak dipakai itu sayang, dan berapa ribu alat yang nggak bisa dipakai. Artinya akibatnya adalah akses masyarakat ataupun rakyat atau pasien yang ingin menggunakan alat itu jadi berkurang gitu. Jadi seolah-olah kita kekurangan alat. Nah, akibatnya banyak kemudian rumah sakit ataupun klinik yang tidak bisa menggunakan alat dan ya harus merefer pasiennya ke luar negeri ataupun ke tempat lain. Nah, itu memang sangat mengganggu. Karena itulah saya mencoba memberikan satu alternatif strategi ke depan di mana caranya supaya akses kita ini meningkat terhadap peralatan kesehatan kita, tapi juga masih aman gitu. Jadi waktu itu memang diikuti oleh Kementerian Kesehatan, beberapa universitas, asosiasi, dan saya lihat itu banyak rumah sakit dari beberapa Indonesia termasuk Sarjito, kemudian Mangunkusumo, banyak itu saya lihat yang aktif dalam yang hadir dalam acara itu. Jadi saya memberikan ke sana. Tentunya itu akan ditindaklanjutin tahun depan, mungkin ada 8 atau 12 FGD yang akan diteruskan sehingga jadi sesuatu gitu. Jadi sesuatu artinya memang aksesnya meningkat. Karena saya ini kalau bekerja saya nggak ingin setengah-setengah, target harus tercapai. Misalnya keamanan meningkat misalnya 30% atau peralatan 70% akan digunakan secara baik. Nah, itu target saya.
saya tidak hanya memberikan talk, kemudian saya tinggal begitu saja, itu mungkin saya tidak begitu suka. Saya berikan sesuatu, tapi kemudian saya tidak lanjuti. Gitu, Ibu. Baik, tapi fokusnya lebih di mana? Di izinnya atau pembuatan alat atau bagaimana, Prof? Karena kita saya sedikit bingung apa yang bisa dikerjakan untuk Indonesia, Prof? Oke, berkaitan dengan keamanan sebetulnya cukup, ataupun akses ya, atau penggunaan peralatan. Yang pertama adalah SDM-nya. Ketika bicara tentang SDM, maka kita harus lihat juga prodinya, di mana yang menghasilkan biomedical engineering. Ternyata biomedical Indonesia kan baru, dan kemudian mungkin sekarang sudah ada 6 universitas engineering. Tapi kurikulumnya saya rasa masih perlu diperbaiki lagi untuk menyesuaikan dengan kurikulum di ASEAN paling tidak. Kemudian yang kedua adalah tentunya supaya betul-betul bisa dimanfaatkan, itu tentang SDM-nya. Kemudian tentang perizinannya juga kami sentuh. Jadi perizinannya harusnya dibedakan antara produk yang kita import dan produk yang diproduksi oleh nasional. Karena saya merupakan orang yang mungkin cukup kuat untuk memprovokasi supaya industri nasional kita harus lebih kuat, lebih maju. Nah, untuk itu kita harus ada special treatment, meskipun ada free trade ya, ataupun AFTA. Tapi bagaimanapun juga di negara manapun juga mereka akan mempunyai sedikit dukungan untuk produk nasional, meskipun itu di Jerman, meskipun itu di Amerika sendiri, ataupun saya rasa di Malaysia juga saya lihat seperti itu. Jadi itu yang kedua tentang perizinannya sudah dibedakan antara perizinan dari import dengan perizinan dari lokal. Kemudian yang lain juga fasilitas pengujiannya itu harus kita tingkatkan. Artinya mungkin kita minta dana sedikit dari pemerintah untuk membangun beberapa fasilitas yang baru. Kemudian yang selain itu adalah prosedurnya, jadi ataupun standar dan mungkin beberapa peraturan menteri yang perlu dirubah sedikit. Jadi saya lihat kemarin itu ada 6 poin yang saya usulkan, dan kemudian bagaimana mengeplan ataupun mengimplementasikannya dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi begitu kira-kira. Baik, apa upaya atau usaha yang sudah dilakukan, Prof? Bagaimana, Ibu? Apa upaya atau usaha yang sudah dilakukan ini? Upaya untuk apa maksudnya? Untuk mewujudkan apa yang ingin Anda untuk Indonesia tadi, agar pelayanan lebih baik lagi dan lain sebagainya, terutama di bidang kesehatan itu. Yang saya sebutkan tadi, jadi kita tinggal mengimplementasikannya. Karena kemarin kita sudah coba rumuskan, dan saya rasa kita bilang Kementerian setuju untuk melaksanakan itu. Selanjutnya upaya yang kita lakukan adalah tadi saya bilang mengimplementasikannya. Misalnya bulan Januari nanti kita akan fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Dari situ kita rubah kurikulumnya. Kurikulum di biomedical engineering kita adjust, kemudian teknik pengajarannya juga kita adjust. Kemudian juga yang saya tekankan juga adalah kompetensi untuk medical doctors-nya. Jadi mungkin nanti saya akan bertemu juga dengan para dekan fakultas kedokteran untuk menambahkan misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan medical technology ataupun medical informatics di dalam kurikulum kedokteran Indonesia di masa depan. Medical technology. Medical technology. Medical technology. Selama ini medical technology di Indonesia itu bagaimana, Prof, pandangan Anda? Sudah cukup lama sebetulnya. Di ITB sendiri kalau yang saya tahu kan 93 pun sudah dimulai program itu. Saya sendiri pun lulusan tahun 97 ya. Waktu itu S2 sudah ada juga. Jadi sudah cukup lama. Apa yang belum berkembang? Apa yang kurangnya catatan Anda itu, Prof? Yang pertama adalah tentunya penerimaan di pasar ya. Bagaimana kemudian biomedical engineer itu bisa bekerja di rumah sakit, mempunyai posisi tertentu, sehingga mereka secara karir bisa maju ke depan. Karena kalau biomedical engineer masih dianggap sebagai teknisi, ya itu mungkin masalah. Tapi kalau biomedical engineer kemudian bisa mempunyai posisi sampai levelnya adalah direktur ataupun wakil direktur bagian penunjang di rumah sakit misalnya, nah itu akan ada masa depan. Nah itu mungkin salah satu kekurangan yang perlu kita berikan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas asosiasinya, asosiasi biomedical engineering, asosiasi clinical engineering, ataupun yang harusnya tugas mereka misalnya yang pertama membuat beberapa ataupun bukan membuat, mengusulkan standar untuk
keamanan, standar untuk penggunaan dan kualitas yang nanti tentunya harus BSN yang mengatur ya. Kemudian yang kedua, asosiasi itu mungkin memberikan sertifikasi kompetensi gitu kepada biomedical engineering lulusan dari berbagai universitas di Indonesia, sehingga ada kompetensi nasional yang nanti akhirnya bisa diakui oleh misalnya kementerian atau badan yang memang akan membiayai atau memberikan dana untuk biomedical engineering itu sendiri. Begitu. Itu mungkin yang masih kurang atau lagi. Baik, Prof, nanti kita akan bahas lagi, tapi jangan diputus teleponnya. Kita break sejenak. Saya akan undang pendengar di 0213844545 dan juga di 0213866712. Kami akan terima telepon Anda pendengar setelah yang satu ini. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Sama Bambang. RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to RRI Play. RRI Play. Anda masih bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ada masih bersama kami dalam Indonesia Pagi Pro 3 RRI. Tamu saya pada pagi hari ini, Prof. Eko Suprianto, masih bersama kami ya, Prof? Iya. Baik, di line telepon sudah ada dua penelpon, Pak Vincentius di Kalimantan Barat dan juga Pak Suto di Kalimantan Tengah. Saya ke Pak Vincentius. Selamat pagi, Pak Vincentius. Pak Vincent? Terputus sepertinya. Saya ke Pak Suto di Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Pak. Mbak Grani, pagi Mbak. Pagi, silakan Pak Suto. Oh, ini tamunya siapa nih Mbak Grani? Pak Eko Suprianto, Pak. Prof, selamat pagi, semoga sehat walafiat. Selamat pagi Pak Suto. Ya, jadi begini Prof. Tadi saya sudah mendengar paparan dari profesor itu semuanya dan saya sangat memberikan apresiasi kepada panjenengan begitu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu disikapi juga karena di Indonesia ini untuk sementara itu yang diperlukan bukan hanya pelayanan medis yang maksimal, tapi harga murah, Bro. Karena apa? Karena di Indonesia ini kalau pasiennya itu pakai mobil yang high-red, yang ngelut gitu, itu yang high-class gitu, itu bayarnya maksimal. Tapi coba yang pakai mobil yang terus macam odong-odong, nah itu bayarnya sama gue, bayarnya udele. Karena apa? Karena dia tadi itu bahwa para pasien di Indonesia, terutama keluarga si sakit, itu hanya mengharapkan pelayanannya tidak maksimal, tidak apa-apa, tapi harganya murah. Barangkali itu Profesor. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Suto ya, Pak Suto di Madiun. Baik, Prof, kalau berbincang tentang tadi yang Anda ungkapkan biomedical itu pasti ada kaitannya juga dengan bagaimana aktivitas Anda di Malaysia ya, misalnya biomedis, ada produk rekayasanya begitu ya, Prof? Ya, betul. Produk rekayasa biomedis, apa yang dihasilkan, Prof? Oke, jadi saya menanggapi yang dari Pak Suto dulu itu tadi. Jadi saya setuju bahwa Indonesia harus mempunyai
ataupun dapat memberikan pelayanan medis yang lebih murah daripada mungkin kalau kita bandingkan dengan negara sekitar kita ya. Oke, cuman salah satu untuk mempermurah itu tentunya adalah alatnya. Oke, alatnya juga mungkin kita bisa memberikan ataupun menggunakan alat yang lebih murah. Tapi keamanan harus pertama atau safety first, baru alatnya itu bisa kita ambil yang lebih murah. Apa yang kita bisa lakukan untuk menjadikan alat itu murah? Tentunya kita harus bisa membuat produksi dalam negeri misalnya. Dengan volume tertentu saya rasa kita akan bisa membuat lebih murah. Jadi misalnya saya sendiri pun sudah membuat USG. Nah sekarang ini sudah intinya sudah dites di laboratorium, sudah dites di clinical ataupun di beberapa daerah. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah ataupun investor bisa mendanai ini sehingga kita bisa melakukan pabrikasinya di Indonesia dan bisa pasarkan di Indonesia. Yang lain adalah kita juga akan mengajak kawan-kawan di Indonesia kan dari biomedical engineering yang ada di beberapa universitas, mereka sebetulnya sudah menghasilkan beberapa produk yang kemudian seharusnya ditingkatkan levelnya dari hasil penelitian menjadi hasil pre-komersialisasi. Jadi kita sertifikasi, kemudian kita lakukan pengujian pre-clinical dengan clinical. Nah setelah itu kita bicarakan tentang bisnisnya. Nah itu yang kita perlu tingkatkan, dan tahun depan sebetulnya saya akan banyak fokus bagaimana mengkomersialisasikan produk-produk teknologi di Indonesia. Tidak hanya biomedical engineering ya, tapi produk-produk untuk pangan, produk-produk untuk transportasi dan lainnya. Jadi memang open. Kemudian untuk yang saya sendiri, saya memang sudah lebih dari 9 tahun ya melakukan penelitian di biomedical engineering, dan ya alhamdulillah sekarang saya rasa lebih dari 25 paten saya ada. Dan kebanyakan tentunya ada produk-produk yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi misalnya yang USG tadi, kemudian misalnya untuk brain stimulator, kemudian saya ada produk lagi yang smart doll, kemudian ada produk untuk safety cancer, dan beberapa lainnya. Begitu. Baik. Selama ini upaya apa sih yang dilakukan Prof? Misalnya ketika Anda buat produk-produk rekayasa itu ada uji coba dan lain sebagainya kan? Apa misalnya langkah nyatanya apa? Membuat apa begitu? Misalnya kalau yang USG, contohnya aja ya. Yang USG tentunya saya akan buat hardware-nya, kemudian juga buat software-nya. Jadi saya buat USG-nya itu, tentunya komponen elektroniknya kita ambil dari tempat lain. Ya ada sebagian bisa dari Indonesia, tapi ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina. Nah setelah kita buat itu kan jadi. Nah setelah jadi tentunya kita lakukan testingnya itu di lab. Jadi testing dari segi keamanannya, testing dari segi kualitasnya. Nah setelah testing, kita karena ini adalah non invasif, jadi kita tidak perlu pakai animal untuk yang USG ini. Jadi saya langsung melakukan pengujiannya misalnya di beberapa daerah yang saya lakukan misalnya di Kampar di Riau sana. Jadi kita uji dengan para dokter, spesialis kandungan dan juga bidan di sana yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar. Kita lakukan uji di sana, dan yang terakhir kita lakukan juga di Kabupaten Karimun dengan beberapa bidan di sana. Jadi itu yang upaya yang kami lakukan, dan alhamdulillah mereka setuju untuk menggunakannya. Dan mereka sangat tertarik karena berbeda dengan USG yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar ya. Cuman kemudian bagaimana sekarang ini saya pikirkan untuk diimplementasikan di Indonesia, dan beberapa minggu yang lalu 2 minggu UI ada 20 orang datang ke tempat saya untuk membicarakan masalah ini. Kemudian ya kita sekarang lagi sedang membuat proposal untuk bagaimana mengimplementasikan USG di Indonesia melalui kerjasama multidisiplin begitu. Baik. Kalau misalnya produk-produk misalnya yang menghasilkan boneka pintar untuk menguji dan meningkatkan kemampuan anak balita itu apa ya, Prof? Itu sebetulnya kan mungkin saya bisa bilang bahwa itu bukan kegiatan komersial saya. Itu sebetulnya untuk aktivitas sosial. Jadi waktu itu memang saya kembangkan, tapi kemudian saya tidak menindaklanjuti untuk dikomersialkan. Tapi lebih kepada saya sumbangkan kepada center yang membutuhkan itu. Jadi misalnya di Malaysia ada beberapa center yang kami berikan dalam bentuk misalnya software ataupun prototype, sehingga mereka gunakan untuk meningkatkan kemampuan anak yang mungkin ada kelemahan dalam ataupun ada kelemahan dalam perkembangan, intinya gitu, perkembangan pemikiran ataupun otak dan juga perkembangan fisik.
Jadi itu yang saya buat. Cuman saya bilang tadi bahwa itu adalah untuk sosial. Tapi kalau misalnya ada center yang tertarik untuk mengimplementasikan itu, mungkin bisa komunikasi dengan tim produk saya. Produk sosial tapi sudah pernah diuji coba? Iya, memang sudah diuji coba dan sekarang juga digunakan di beberapa center atau pusat perkembangan anak-anak. Jadi sudah dipakai atau sedang dipakai. Cuman memang saya tidak lakukan komersialisasi dalam arti saya produksi kemudian saya jual, saya tidak jual itu. Jadi saya memang berikan secara gratis supaya mereka bisa manfaatkan. Karena kan ini untuk anak-anak yang saya bilang kalau Malaysia kurang upaya ataupun atas kalau di Indonesia saya nggak tahu nama. Kalau di Indonesia ini masukan Anda untuk untuk teknologi kesehatan mungkin lebih tepatnya begitu, terapan untuk lain sebagainya itu apa yang harus diperbaiki, Prof. Eko? Untuk teknologi kesehatan, di berbagai sisi perlu diperbaiki tentunya. Yang pertama adalah saya tadi bahwa sisi SDM-nya dulu. Jadi staf pengajarnya mungkin kita perlu tingkatkan jumlahnya. Saya rasa masih kecil jumlahnya. Itu yang pertama. Staf pengajar apa ini? Staf pengajar teknologi kesehatan tadi. Teknologi kesehatan, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya juga infrastruktur penelitiannya atau pendidikannya. Jadi prodi kan sudah ada atau program studi sudah ada beberapa di universitas, tapi saya rasa mereka perlu dukungan tambahan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan penelitian. Jadi mungkin alat-alat yang digunakan untuk pengujian, kemudian alat-alat yang digunakan untuk penelitian ataupun untuk pendidikan itu mungkin masih sangat terbatas. Itu yang perlu kita perbaiki. Jadi SDM, kemudian infrastruktur, tentunya juga dorongan pemerintah kebijakan kebijakan pemerintah untuk yang pertama memanfaatkan teknologi kita. Itu yang tapi alhamdulillah Jokowi kemarin kan akhirnya memilih dari produksi lokal kita untuk beli helikopter itu jadi mudah-mudahan itu juga terjadi pada peralatan kedokteran di masa depan. Jadi mudah-mudahan Memang selama ini produk kesehatan dari mana Pak yang sering dibeli? 90% menurut data adalah import. Jadi kalau saya lihat kemarin tuh dari kebanyakan dari Amerika, dari Jerman, dari Singapura, dari Cina. Itu saya rasa yang terbesar, yang lain dari lain-lain. Baik, ada kendala sebetulnya atau tidak Pak selama ini Anda lihat ketika rumah sakit atau tenaga kesehatan Indonesia menggunakan alat-alat impor itu? Kalau import, tentunya yang pertama mungkin relatif lebih mahal kecuali Cina Kemudian yang kedua adalah servisnya ataupun service after sales. Jadi setelah itu mungkin masalah maintenance-nya. Ada masalah. Kemudian yang ketiga mungkin masalah bahasa kalau misalnya di daerah terpencil yang mungkin bahasa Inggris hal yang masih susah, itu pun kendala juga. Nah, kalau produk lokal tentunya kita harapkan lebih murah tentunya. Service after sales-nya lebih baik. Kemudian bahasanya juga mungkin dijadikan bahasa Indonesia. Tapi masalahnya adalah standarisasi. Jadi mungkin masalah kualitas dan keamanan yang perlu dijaga ataupun clinical efficacy-nya. Karena itu yang kita perlu bahas secara nasional bagaimana menyikapi ini masalah keamanan dan juga kualitas. Karena bagaimanapun juga untuk menghasilkan keamanan dan kualitas mungkin, tapi dananya sangat besar. Sehingga akhirnya bisa jadi nanti alat kita lebih mahal kalau kita menggunakan pendekatan mungkin Amerika ataupun pendekatan Eropa untuk masalah keamanan dan kualitas. Karena itulah kita perlu menggunakan pendekatan Indonesia untuk menangani atau mengatasi masalah keamanan dan kualitas ini. Keamanan dan kualitas. Selama ini Indonesia cukup banyak Pak untuk menghasilkan produk-produk kesehatan itu, alat-alat membantu diagnosis kesehatan dan lain sebagainya. Untuk perusahaan saya tidak begitu mempunyai data yang tepat, tapi kemarin saya sempat bicara dengan gabungan kepala gabungan asosiasi perawatan kedokteran itu mungkin ada sekitar 86 kalau nggak salah, tapi jangan diambil fixnya ini mungkin 86 atau 56 saya nggak, tapi sudah ada dan ada juga yang sudah cukup besar. Cuman mereka bilang masih kalah lah dengan dari import karena kan 90% tadi cukup besar itu. Dan nilai untuk tahun 2015 ini ada pasar untuk perawatan kedokteran Indonesia sekitar USD 1 billion dan itu akan meningkat 15% per tahun. Jadi kita bisa bayangkan 1 billion itu kan sekitar
Karena kalau 13 triliun ya, itu untuk beli alat saja. Gitu. Baik, selama ini dalam menghasilkan penemuan sendiri, Anda menemukan kendala, Pak? Atau justru ada temuan perkembangan terbaru? Oke. Sebetulnya saya kan tidak bekerja sendiri. Saya itu hanya manajer dari hanya direktur. Jadi saya hanya bagaimana bisa memberikan motivasi pada kawan-kawan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi saya ada tim dan beberapa memang dari Indonesia timnya, dari para dokter saya yang bekerja dengan saya dan para mahasiswa doktor dan mahasiswa master juga yang terus membantu saya untuk mengembangkan berbagai peralatan kedokteran. Jadi mulai dari tadi peralatan untuk kardiovaskular, untuk jantung, peralatan untuk ONG, jadi untuk janin dan ibu, kemudian peralatan untuk pediatrik, untuk anak-anak, kemudian peralatan juga untuk kanker, onkologi, kemudian peralatan untuk misalnya telehealth atau untuk informatik, jadi dari komputer misalnya. Jadi tim saya yang bekerja, saya sendiri sekarang memanage tapi memberikan ide-ide dan juga motivasi supaya mereka bisa melaksanakannya dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk baik Indonesia ataupun internasional. Apa kesulitan yang ditemui tim Anda itu misalnya, Pak? Kesulitan, ya. Ini adalah kesulitan seorang peneliti ya. Karena kadang apa yang direncanakan itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang didapat. Dan itu kesulitannya tentunya pada tergantung pada seberapa besar kreativitas kita, kemudian kesulitan yang lain adalah seberapa besar jaringan yang kita miliki, kemudian tentunya akan dipengaruhi dana, tentunya dipengaruhi oleh kualitas mahasiswa yang mengerjakan, kemudian dipengaruhi juga oleh waktu yang mereka miliki dalam perencanaan maupun implementasi. Jadi itu beberapa kendala, tapi insya Allah ataupun alhamdulillah itu semua bisa kita manage. Baik, Prof. Eko, kalau melihat dari perkembangan ke depan Indonesia ini nanti dalam bidang pengembangan biomedical misalnya, biomedical engineering, ke depannya apa prospeknya cukup baik ini, terutama untuk rumah sakit menerima ide-ide Anda, ilmuwan yang ada di Indonesia maupun juga pemerintah ini? Sebenarnya ke depan mungkin sudah bukan prospek lagi, tetapi merupakan satu kewajiban saya rasa. Karena kita pun sudah terlambat. Jadi mau nggak mau rumah sakit atau pemerintah perlu mengimplementasikan ini. Kalau tidak kita nanti akan ada masalah juga dengan ASEAN karena kita sudah masuk dalam lagi masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian ada mungkin harmonisasi aturan di ASEAN. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan. Kemudian yang kedua juga kita nggak mau kemudian masyarakat yang menjadi korban nanti kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ataupun kualitas ataupun misuse of medical device, malpraktek, nah itu kita coba hindari, kita perbaiki. Dengan cara ini mungkin bukan hanya dengan cara ini, tapi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara ini. Begitu. Baik, tapi bagaimana dengan responnya? Cukup besarkah responnya? Itu pun mau nggak mau, karena tidak ada pilihan lain, baik itu rumah sakit ataupun pemerintah, mereka harus melaksanakan. Dan responnya positif. Artinya kalau saya lihat kemarin waktu saya memberikan satu seminar ataupun FGD tentang itu, luar biasa. Responnya sampai pertanyaan itu mungkin banyak yang tidak bisa disampaikan karena samping banyaknya masalah. Tapi itu kita akan masukkan dalam FGD kecil yang nanti akhirnya akan membentuk satu misalnya peraturan menteri yang perlu dilaksanakan ataupun misalnya roadmap yang memang akan diikuti oleh industri ataupun roadmap yang diikuti oleh kementerian untuk mendistribusikan ataupun mengalokasikan misalnya dana untuk perawatan kedokteran ataupun fasilitas kesehatan. Gitu. Termasuk juga untuk beberapa wilayah Indonesia yang cukup terpelosok, daerah yang jauh, remote country begitu ya. Ini mungkin butuh perhatian dari para ilmuwan dan lain sebagainya untuk peduli. Ya betul. Memang masalahnya kan kalau di terpencil itu yang pertama tentunya kekurangan tenaga kesehatan ya. Aksesnya. Kemudian
yang kedua alatnya apalagi kesehatannya. Karena kalau misalnya alatnya ada pun tidak mungkin juga karena yang penting tenaga kesehatan yang bisa menggunakan alat itu. Tapi yang ketiga, kita akan mengimplementasikan yang disebut sebagai telehealth karena itu salah satu yang sudah lama juga dibicarakan di tingkat nasional, tapi dalam implementasinya masih cukup lemah dan mungkin agak terseok-seok. Yeah. Karena banyak masalah ya di dalamnya, masuk masalah pembiayaan, masalah komunikasi, infrastruktur dan sebagainya. Jadi telehealth ini akan memecahkan masalah di daerah terpencil karena di sana mungkin cukup dokter ataupun bidan ataupun perawat yang mempunyai kompetensi untuk menggunakan alat. Tapi kemudian mereka perlu berkomunikasi dengan dokter ahli ataupun dokter spesialis yang ada di pusat. Jadi itu yang kita usulkan untuk mengatasi masalah akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Baik, terakhir lalu bagaimana dengan visi misi Anda ini berkaitan dengan sebagai calon ketua umum I4? Saya cuma akan fokus pada dua hal. Jadi yang pertama adalah penguatan organisasi, yang kedua adalah peningkatan impact. Jadi dua hal itu. Jadi penguatan organisasi di sini adalah kita tahu bahwa I4 memang sudah beberapa tahun didirikan. Mungkin sudah ada 2 ketua umum juga. Cuman saya lihat masih perlu diperkuat lagi dan masih bisa diperkuat. Yang pertama tentunya adalah database-nya ya. Jadi kita perlu membuat analisis ataupun perlu mengumpulkan database dari seluruh ilmuwan di dunia, kemudian mungkin siapa yang bisa kita ajak untuk kontribusi, kemudian siapa yang mungkin kita kerjasama dengan secara pasif misalnya, itu perlu kita identifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga organisasi ini berkaitan dengan keuangan. Tanpa ada keuangan atau dana, ya berat ya untuk itu beberapa hal akan saya lakukan untuk meningkatkan keuangan ataupun sumber keuangan ataupun dana di organisasi sehingga tim kita di Indonesia juga gerak, kemudian tim di luar negeri juga bisa bergerak. Kemudian yang ketiga adalah jaringan dan komunikasi. Jadi kita perlu memperkuat hubungan antara pemerintah pusat ataupun kegiatan di Jakarta, tapi juga kegiatan di berbagai provinsi. Karena itu saya harapkan nanti perkuatan I4 ini kalau ada misalnya cabang di setiap provinsi. Jadi ada I4 provinsi A, B, C, D, tapi ada juga I4 di negara-negara. Di negara-negara di luar negeri maksud saya. Misalnya ada I4 nanti cabang di Malaysia, I4 cabang di misalnya Jerman, I4 cabang di Belanda, I4 mungkin sudah ada, cuman formalitasnya yang perlu kita perkuat dan juga mungkin strukturnya yang kita perkuat. Kemudian yang keempat, yang berat dalam penguatan organisasi adalah motivasi. Saya pernah menjadi ketua umum Ikatan Ahli Sarjana Indonesia tahun 2003 hingga 2005 di Jerman. Jadi memang berat untuk memotivasi orang ini. Memang ada banyak, ada mungkin waktu itu lebih dari 300-an misalnya di awal-awal ya. Cuman yang mau aktif juga nggak sampai 10%-nya. Kemudian yang 10% aktif itu kemudian di tengah jalan juga hilang hingga tinggal 5 orang. Jadi memang bagaimana memberikan motivasi ini yang cukup baik sehingga organisasi kita menjadi kuat. Motivasi ini supaya betul-betul ilmuwan kita mau sedikit berkontribusi untuk Indonesia. Tadi penguatan organisasi itu, yang satu lagi adalah peningkatan impact. Jadi peningkatan impact ini bagaimana impact para ilmuwan Indonesia ini untuk Indonesia sendiri. Jadi yang pertama misalnya kita coba diskusi sama-sama untuk membuat roadmap 2030. Kemudian yang kedua publikasi. Kita kan Indonesia ini kan lacking ataupun kita salah satunya adalah di bidang publikasi. Nah, saya harapkan misalnya kita bersama-sama lah antara yang di luar negeri dengan dalam negeri melakukan joint research atau joint publikasi sehingga 60% ilmuwan Indonesia di luar negeri itu mempunyai joint publikasi dengan Indonesia, itu minimum yang saya harapkan. Jadi ada impact-nya nanti meningkatkan bibliometriksnya Universitas Indonesia ataupun meningkatkan bibliometrik ilmuwan Indonesia di dunia. Itu yang impact yang nyata yang kita lihat. Kemudian yang ketiga misalnya proyek, jadi untuk peningkatan impact ini misalnya bagaimana kita menghasilkan dana ataupun proyek-proyek untuk Indonesia dari lembaga-lembaga internasional ataupun dari pemerintah kita sendiri. Tapi yang peningkatan impact yang keempat yang berkaitan dengan Indonesia 2030 tadi.
bagaimana kita bisa mengusulkan satu transformasi Indonesia 2030, karena 2030 kan ada dua hal yang ingin kita capai. Pertama adalah SDG, Sustainable Development Goal, yang baru dirumuskan tahun ini ya, dan akan dimulai pada 2016 ini 2030. Sebelumnya ini adalah MDG, Millennium Development Goal 2015, tapi ya menurut Kementerian Kesehatan ada beberapa poin yang belum tercapai. Terus sudah lanjut dengan SDG, yang mana di sana ada masalah kemiskinan, kemudian juga masalah infrastruktur, masalah kesehatan. Satu lagi adalah Indonesia kan ingin maju. Saya sih memang berharap Indonesia itu bisa maju pada tahun 2030 juga. Malaysia sudah mengumumkan 2020 mereka negara maju. Kita mungkin 2030. Mungkin, dan mudah-mudahan tidak mundur sampai 100 tahun Indonesia merdeka atau 2045. Jadi untuk itu perlu transformasi tentunya. Jadi bagaimana ilmuwan Indonesia di luar negeri atau internasional bisa bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dan berbagai stakeholder di Indonesia merancang transformasi 2030 dan mengimplementasikannya, dan tentunya ada koordinasi dengan kementerian ataupun pemerintah Indonesia. Begitu, Ibu. Baik. Ya, terima kasih Prof. Eko sudah bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses. Selamat pagi, selamat beraktivitas.